Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa jelang masuk tahun ajaran baru. Sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa, seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa. Bahkan di Pandeglang, Banten, ada 1 sekolah dasar yang tidak memiliki siswa baru. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Gairah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten, kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5, untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger. Tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi. Tapi akhirnya masyarakat sempat melihat ke sini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun ajaran baru segera dimulai. Masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29, padahal statistiknya sampai tanggal 30. Dan dari desa sendiri sudah menekankan untuk buka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah itulah, yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum. Nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya, bukan 27 seperti katanya, jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak
sekolah untuk membuka lagi seperti itu. Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Setiap tahun ajaran baru, pasar SMK di Jakarta Barat kerap ramai orang tua murid. Pasar ini menjadi pilihan untuk membeli perlengkapan sekolah dengan harga yang terjangkau. Pasar SMK ramai dikunjungi oleh warga yang hendak membeli peralatan sekolah. Orang tua murid biasanya membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga buku tulis. Pedagang mengaku pendapatan mereka meningkat bila dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Libur sekolah segera berakhir, objek wisata air di Bogor, Jawa Barat diramaikan pengunjung anak. Sementara di Bantul, Yogyakarta, anak-anak semangat bermain layang-layang 3 dimensi. Ratusan warga yang didominasi anak-anak sekolah memadati wisata air Jati Ombo Water Park, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di masa libur panjang yang akan segera berakhir, pengunjung anak memadati semua jenis kolam, juga beragam wahana seperti ember tumpah dan juga perosotan. Tak hanya warga Bogor, warga di luar daerah juga sengaja datang untuk berwisata bersama keluarga. Mengingat udara yang segar dan harga tiket murah hanya Rp25.000 per orangnya. Berenang, wisata di hari libur Bu ya? Iya. Masih bawa anak sini? Keluarga. Oh, buat keluarga. Ibu baru pertama kali apa gimana? Pertama kali. Oh, terus Ibu di sini sering apa gimana? Apa? Sering apa gimana? Sering. Baru ini. Baru pertama. Nah, Ibu melihat seperti ini momen liburan seperti apa Bu? Menurut Ibu? Rame, lumayan rame tempatnya. Oh, terus? Buat anak-anak lah ngajak liburan ke sini. Ya, harga tiket berapa Bu biasanya? Termasuk murah ya? Terjangkau. Sementara di lapangan Kebun Agung Imogiri Bantul, sejak libur panjang sekolah selalu ramai. Kali ini, tanah lapang yang biasanya untuk main bola berubah menjadi tempat puluhan layang-layang naga 3 dimensi mengudara yang dimainkan oleh puluhan anak-anak. Awalnya hanya ada beberapa layang-layang, namun semakin hari semakin banyak layang-layang naga 3 dimensi yang mengudara. Buat satu layang-layang ini habis berapa nih Mas kira-kira? Jutaan. Jutaan? Terus lama? Lama hampir sebulan Mas. Ini panjangnya berapa meter nih? 60 sampai. Terus kepalanya ini dibuat dari apa? Pesan atau apa nih? Bikin Mas. Bikin dari apa? Bambu sama sponate. Terus apa sih serunya main layang-layang naga ini Mas? Ya asik aja lah tari-tariannya. Kenapa nggak layang-layang biasa gitu kecil? Kurang menarik. Apa sih Mas Jul menariknya dari layang-layang naga ini? Menariknya apa ya Pak layangnya Pak? Daripada layang biasa gitu ya? Bawa soalnya. Oh panjang. Terus sensasi nariknya gitu berat nggak kira-kira? Berat. Penerbangan puluhan layang-layang naga ini ternyata memberikan dampak positif dan edukasi bagi anak selama libur panjang sekolah. Bahkan ke depannya, warga sekitar akan memperpanjang dan tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak berkreasi menerbangkan layang-layang di lapangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang berakhirnya masa libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Selama periode libur sekolah, antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api cukup tinggi. Pada periode 1 hingga 13 Juli 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta telah melayani lebih dari 900.000 penumpang. Meski demikian, stasiun Pasar Senen masih didominasi oleh penumpang yang tiba jelang berakhirnya libur sekolah. Periode tanggal 1 sampai dengan 13 Juli 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta melayani sebanyak 925.274 pelanggan, di mana 456.273 penumpang berangkat dan 469.000 penumpang datang. Dan rata-rata sebanyak 73 perjalanan kereta api jarak jauh yang dioperasikan.
perharinya untuk keberangkatan dari stasiun Gambir sebanyak 39 dan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen sebanyak 34 perjalanan. Adapun rincian penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta untuk keberangkatan stasiun Pasar Senen sebanyak 188.357 penumpang dan stasiun Gambir sebanyak 143.402 penumpang serta Bekasi sebanyak 64.166 penumpang. Dan langsung saja kita pantau situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan. Selamat sore Hamzah, bagaimanakah situasi di Stasiun Pasar Senen sore ini? Camar dan juga pemirsa, kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen ini terlihat cukup ramai karena memang ini sudah memasuki momen arus balik libur sekolah tahun 2025 ini, di mana diprediksi puncak dari momen arus balik libur sekolah ini akan terjadi di tanggal 12 hari ini hingga esok hari, yaitu 13 Juli 2025, di mana nanti pada tanggal 14 hari Senin ini anak sekolah sudah kembali bersekolah dan beraktivitas. Di belakang saya bisa dilihat juga, Camar dan pemirsa, bisa dilihat di layar televisi Anda bahwa memang para penumpang ini terdapat adanya sedikit kepadatan di pintu kedatangan, di mana kedatangan ini juga masih mendominasi dari penumpang kereta api khususnya di wilayah KAI daerah operasi 1, di mana data dari KAI ini kami mendapatkan juga bahwa secara total terdapat 66.000 lebih pengguna kereta api yang menggunakan kereta di hari Sabtu hari ini, dan ini didominasi dengan kepulangan para penumpang ke Jakarta dengan jumlah 34.970 penumpang. Ini juga memang menandakan momen arus balik libur sekolah sudah terjadi dan diprediksi akan terjadi hingga esok hari tanggal 13 Juli 2025. Di mana khususnya di Stasiun Pasar Senen kami melihat sejak siang tadi juga banyak penumpang yang datang dari pintu kedatangan, di mana jumlah di Stasiun Pasar Senen sendiri ini terdapat 13.100 lebih penumpang hingga Sabtu siang tadi yang hadir di Stasiun Pasar Senen untuk kembali ke Jakarta dan kembali beraktivitas. Nantinya kami juga akan terus melihat, Camar, apakah akan ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan juga yang akan kembali dan pulang ke Jakarta atau daerah-daerah di sekitaran Jakarta dari daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur di momen libur sekolah kemarin. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Camar. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan untuk laporannya dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.